Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu adilkumul jannatu waristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bisa berjumpa kembali di program kesayangan kita bersama, Sentuhan Kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra, dan seperti biasa tentunya di program kesayangan kita bersama Sentuhan Kolbu kita akan mendengarkan tausiah atau juga ceramah agama yang tentunya akan menambah keilmuan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami informasikan juga untuk pemirsa yang ada di rumah bahwasannya yang akan mengisi untuk Sentuhan Kolbu kali ini adalah Al-Ustadz Haji Dr. Umar Said MA yang bertemakan tentang manajemen keluarga Islami. Bagaimana sebenarnya keluarga Islami nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Haji Dr. Umar Said MA. Tapi sebelumnya kami informasikan juga untuk Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, bahwasannya sudah hadir di Majelis Taklim Masjid Nurul Iman kawasan TVRI Sumatera Selatan ini juga sudah hadir banyak sekali bunda-bunda atau juga ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ada di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Tentunya kita bertemu kembali di program kesayangan kita bersama, Sentuhan Kolbu. Alhamdulillah, nampaknya terlihat dari muka-mukanya udah semangat semua ya, ingin mengikuti kajian atau juga tausiah untuk sore hari ini. Benar begitu ibu-ibu? Benar ya, nampaknya juga jilbabnya juga banyak sekali ya, ada warna merah ya kan, warna putih, ada warna pink. Nah ini ya kan, cak kue lapis ya. Untuk itu saya absen terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang sudah hadir tentunya di Majelis Taklim Masjid Nurul Iman kawasan TVRI ini. Nanti begitu Dika panggil dari Majelis Taklim, silakan lambaikan tangannya ke kamera ya, sambil assalamualaikum ke pemirsa TVRI yang ada di rumah. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya absen dari Majelis Taklim Baitus Salam Kepodang 2 Prabu Muli. Waalaikumsalam. Dari Prabu Muli ini nggak pernah absen ya, hadir terus pokoknya ya, luar biasa. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Jannah Kepodang 1 Prabu Muli. Oh, waalaikumsalam. Merah putih ya, janjian ya. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudatul Hasanah Karya Jaya Kertapati. Waalaikumsalam. Pakai pink-pink ibu ya, dari Kertapati. Kertapati aman bu ya? Aman ya. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Salimah Darul Mutakin Pemulutan Ilir Ogan Ilir. Waalaikumsalam. Sehat ibu-ibu? Lagi musim apa di OI bu? Musim banjir ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ogan Baru Kertapati. Oh, waalaikumsalam. Kertapati juga ya. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Mutakin Kelurahan Satrio Banyu Asin 3. Oh, waalaikumsalam. Banyu Asin, Pangkalan Balai bu ya? Iya, lumayan jauh bu ya dari Pangkalan Balai bu ya? Iya. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Falah Kemang Agung Kertapati. Waalaikumsalam. Ungu-ungu ibu, ada apa ini bu ungu-ungu? Terong ya, musim terong Kertapati ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Silaturahmi Sungai Bunut Keramasan Kertapati. Oh, waalaikumsalam. Wong Kertapati kalau banyak di sini ya. Janjian jaknyo ya. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Asyuhada Prabu Muli Barat. Waalaikumsalam. Nah, itu dia. Tentunya pemirsa TVRI Sumatera Selatan kita sudah absen untuk seluruh ibu-ibu di Majelis Taklim. Insya Allah semua semangat ya hari ini ya. Semangat. Dan tentunya kami persilakan tentunya Ustadz
Haji Dr. Umar Said MA. Tentunya kita akan mendengarkan tausiahnya tentang manajemen keluarga Islami. Oke, silakan berdiri Ustadz. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah ya, sehat Ustadz ya. Perjalanan dari rumah ke sini aman ya? Insya Allah ya. Macet tadi. Macet dikit Ustadz ya. Dikit. Oke, bisa kasih pandangan sedikit tentang manajemen keluarga Islam ini? Ya. Manajemen keluarga Islam ini penting sekali bagi keluarga-keluarga Muslim. Kenapa? Supaya tujuannya tidak lain mewujudkan prinsip hidup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, nampaknya sudah nggak sabar ini mendengarkan. Langsung saja Ustadz, kepada yang kami hormati Ustadz Haji Dr. Umar Said MA kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nengok orang banyak seragam nih, grogi saya. Tapi bukan kampanye ya Bu. Tapi ini adalah simbol kebersamaan. Simbol kebersamaan, dalam kebersamaan lah itulah, disitulah kita bahagia. Coba senyum saja, kalau tidak ada kawannya itu bisa membuat hal. Betul apa betul? Nah, apalagi menangis sendiri. Senyum atau tertawa sendiri pun susah, apalagi menangis sendiri, cepat mati. Ya betul? Ya, karena itu persoalan hidup ini tidak pernah selesai. Begitu bangun tidur muncul persoalan rumah tangga, yang utang belum terbayar, ya, kredit belum lunas, panen kebanjiran, rumahnya ada yang bocor, anaknya minta bayar SPP, nah ujian akhir tahun. Pusing apa tidak? Jangan pusing. Kalau kita punya Allah, kita punya manajemen. Nah, ini sebagai orang muslim, sore ini kita belajar manajemennya seperti apa supaya kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Nah, ini tadi kan kita sudah temanya manajemen keluarga Islam. Keluarga itu di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman akhir baginda Rasulullah ada 4 contohnya. Ibu nak milih yang mana ado silahkan. Pertama adalah keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai manajemen yang luar biasa. Ini catat nanti nih. Nah, makanya nanti terakhir saya kasih doanya. Ini yang pertama, ini kita mesti menyontoh. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keluarga Rasulullah adalah keluarga yang mesti kita contoh untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, salamah, wal barokah. Itu loh. Jadi siapa contoh keluarganya? Keluarga Rasulullah. Kayak apa? Nanti kita bahas. Yang kedua, ini masih bagus, tapi timpang. Keluarganya Nabiullah Nuh alaihi salam. Ingat? Suami istri tidak kompak. Betul? Masih pernah baca? Nabi Nuh itu sama istrinya ngeyelan. Itu digambarkan di dalam Al-Quran, anaknya ngeyel, istrinya ngeyel. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi apa?
yang terjadi ketika terjadi peristiwa banjir, istrinya ndak ngikut suami, anaknya ndak ngikut bapaknya. Tenggelam apa tidak? Itu keluarga yang kedua. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kepala dalam rumah tangga itu adalah bapak atau suami. So, istri itu sama anak sorgane nunut neraka katut. Saya ulangi, istri itu sorgane nunut neraka katut. Maksudnya apa, Ustaz? Nah, ini keluarga yang seperti ini, maksudnya kalau suaminya bupati, ibunya dipanggil bupati. Kalau bapaknya camat, ibunya jadi bu camat. Lah kalau bapaknya lurah, ibunya bu lurah. Kalau bapaknya copet, ndak mau ikut. Itu betul? Betul. Kenapa? Ibu-ibu mau yang enak, tidak mau yang ndak enak, ndak mau. Sudah kodratnya begitu. Sorgane nunut, nerakane katut. Tapi ibu-ibu yang baik jangan ikut istri Nabi Nuh, ikutlah Rasulullah. Nanti seperti apa menjelaskannya. Yang ketiga dulu. Keluarga yang ketiga itu yang buat manajemen sendiri. Ini keluarga kebalik. Istrinya yang solehah, suaminya ngeyelan. Ini suami yang ngeyelan ini. Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kapan kenalannya sama Fir'aun? Kenal Fir'aun. Pernah baca ceritanya. Bu, kalau ibu masuk masjid ini, itu yang garis-garis putih sama itu ini gambarannya gambaran masjid-masjid di wilayah Timur Tengah. Salah satunya itu kalau ibu bapak nengok gambar Fir'aun, itu ada yang mirip-mirip gini. Saya langsung ingat tadi, wah ini gambar-gambar kerajaan Fir'aun. Itu yang ketiga. Yang ketiga, keluarga Fir'aun. Istrinya yang solehah, suaminya the kill and the kumal, ngeyelan, ngeyel, tidak mau, suruh ibadah juga tidak mau. Yang keempat, nah, ini model keluarga Abu Lahab. Suami istri sama iyanya, sama-sama ngeyelan, sama-sama jelek, jahat, dan memusuhi orang-orang yang baik. Nah, tinggal ibu, ini tipologi masuk yang mana? Nah, kita ingin dari 4 contoh keluarga ini, tentu saya ulangi, yang pertama keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah, salamah, wal barokah. 5 bu, saya ulangi. Jadi keluarga Rasulullah itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, salamah, wal barokah. Tuh. Yang 3 itu mungkin tidak usah kita bahas, karena itu welek semua. Keluarganya Nabi Nuh juga tidak bagus. Kenapa? Karena istri, suami, dan anak tidak harmonis, tidak kompak. Keluarganya Fir'aun juga tidak harmonis. Kenapa? Satu ke barat, satu ke timur. Keluarganya Abu Lahab apalagi. Ini keluarga yang benci kepada orang-orang yang baik. Ini keluarga kebalik manajemennya. Nah, 4 ini Rasulullah itu keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah, salamah, wal barokah. Seperti apa? Pertama, sakinah. Artinya apa? Punya tempat tinggal. Jadi manajemen keluarga yang pertama harus punya tempat tinggal. Tidak mungkin orang itu akan bahagia kalau tidak punya tempat tinggal. Maka tempat tinggal itu menjadi sebuah kewajiban. Biarlah rumahnya luas, asal hatinya senang. Daripada sudah rumahnya RSS, hatinya sempit puluh. Ya kan? Wasi'al bait, wasi'al qalb. Luasnya rumah itu karena lapangnya hati. Itu yang pertama. Sakinah itu artinya tempat tinggal. Cinta ibu sudah tinggal dalam hati sang bapak, maka tidak boleh pindah ke lain hati. Kalau sampai pindah ke lain hati, sakitnya di sini. Kata Syahrini, sakitnya di sini. Nah, sakitnya di sini kita tunggu dulu iklan berikut ini. Silakan, Pak. Saat polemik kehidupan terjadi dan kekhawatiran pun dirasakan. Di sini membahas setiap perubahannya. Saksikan Publika setiap hari Senin sampai dengan Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Live di TVRI Sumatera Selatan.
Ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjut ya. Tadi baru sakinah. Artinya untuk membentuk keluarga yang islami, syarat pertama harus punya tempat tinggal. Tempat tinggal itu biar luas asal bagus. Iya kan? Iya Bu, saya senang kemarin saya baru dari Kayu Agung, ternyata di Kayu Agung itu ada bangunan-bangunan baru, rumah-rumah mewah. Maksudnya mepet sawah. Ya itu. Ya di Jogja teman-teman saya itu yang profesor-profesor rumahnya mewah Bu. Mepet sawah. Halamannya luas, seluas mata memandang. Apalagi kalau padi menguning. Itu membahagiakan hati, kolbu kita terobati. Betapa bagusnya ciptaan Allah. Subhanallah. Tapi kemarin baru mulai bagus saya dari Jogja, tiba-tiba hujan 3 hari 3 malam, rata itu dengan air. Wallahu a'lam panennya seperti apa. Dan yang pertama, dalam manajemen keluarga sakinah harus ada tempat tinggal. Makanya ibu-ibu nanti kalau anaknya mau nikah, suruh cari tempat tinggal. Jangan sampai sudah menikah tinggal di bawah jembatan. Worailo. Tidak bagus, tidak baik. Satu, sakinah. Yang kedua, mawaddah. Kalau rumahnya sudah luas, halamannya luas, lingkungannya indah, muncul ndak cinta kasih suami istri? Muncul ndak? Tumbuhlah cinta kasih antara suami istri dan anak-anak. Itulah mawaddah. Muncul. Kenapa? Karena orang makan, misalnya ada rezeki, itu makan sate di tengah hari di sawah ladang tanpa atap, makan sate 15 tusuk dibandingkan dengan makan sayurnya, lauknya tempe tapi di ruang AC. Milih mana? Milih mana? Milih makan sate di ruang AC. Oh, milih we angel. Hah? Itu? Iya, artinya apa? Kalau makan di tempat yang teduh, walaupun lauknya biasa-biasa, nikmat apa tidak? Karena disitulah ada cengkrama antara suami istri. Wahai suamiku, alangkah enaknya makan sore ini. Yo, mama pinter nian masaknya, padahal asinnya luar biasa. Tapi karena cintanya suami kepada istri, tetap juga dipuji. Itulah cinta. Makanya dengan cinta sejati itu seperti apa? Cinta yang berdasarkan ridho ilahi, saling memberi, saling menolong. Maka dalam cinta Bu digambarkan oleh Imam As-Sawqi, kun kal yadain wala takun kal ainain. Jadilah cintamu suami istri itu seperti 2 buah tangan, jangan seperti 2 buah mata. Loh, itu penting loh. Kenapa? Kalau 2 belah tangan, kalau kita jalan makanya enak, karena ketika yang kanan maju, yang kiri mundur. Coba maju bareng-bareng, wangel. Tuh kan? Kalau yang tangan kiri gatel digigit nyamuk, tangan kanan nolong. Kalau tangan kanan yang sakit, tangan kiri mijit. Tapi kalau mata, cintanya mata itu dusta. Yang satu belean, yang satu cuman bisa nangis. Yo pe yo, pacak nolong idak? Idak pacak. Itulah cintanya suami istri. Wujudkan cinta suami istri itu seperti 2 buah tangan, bukan seperti 2 buah mata. Kata Imam As-Sawqi, kun kal yadain wala takun kal ainain. Indahnya begitu. Rasulullah mengajarkan sakinah, mawaddah, baru yang ketiga.
Yang ketiga, karena munculnya rahmah, kasih sayang antara suami dan istri, maka Allah lahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau lahir anak bukan karena kasih sayang, maka anak itu bisa jadi anak sitan. Bentuknya saja manusia, tingkahnya kayak setan. Karena lahir anak bukan dasar kasih sayang. Nah itu penting. Bagaimana suami ngasih, ibu ridho? Cak mano jelaskannya sulit jelaskannya ini. Pokoknya kalau bapaknya sodako, ibu ridho situ. Ya Bu? Alhamdulillah. Inilah tanda-tanda istri yang solehah. Iya kan? Baru nyambung soalnya. Nyambungnya agak telat. Ya. Jadi rahmah itu adalah kasih sayang yang muncul antara suami istri sehingga melahirkanlah anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangan suami yang sakinah mawaddah warahmah ini punya dulur, seneng atau tidak? Punya, tahu dulur? Saudara. Punya saudara, saudaranya seneng atau tidak? Ada ndak yang ndak seneng? Ada dulur yang kemasukan setan. Yang kira Bu, kebahagiaan ibu bersama suami, bersama anak, tidak semua orang itu senang. Ada yang SMS. Apa Bu? SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Na'udzubillah min. Yang seharusnya SMS sesungguhnya senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu karo rahmah muncul. Tapi apa cukup sakinah mawaddah warahmah? Enggak, perlu yang keempat. Apa itu? Salamah, selamat. Keluarga yang selamat, suami pergi selamat, baliknya selamat. Istrinya pergi ngaji selamat, balik selamat. Bu selamat, Pak selamat, pergi selamat, balik selamat. Tuh. Pertanyaannya, mengapa banyak rumah tangga yang tidak selamat? Kok tidak salamah rumah tangganya? Apa tidak tahu manajemen? Kurang tahu manajemen. Kenapa Rasulullah mengajarkan apa? Latat hulu buyutakum qabla salam. Kamu jangan masuk rumahmu sebelum kamu salam. Kenapa? Ternyata setan itu ada 10 namanya. Salah satunya yang di rumah. Nah ini, yang di rumah itu setan laki-laki namanya Dasim. Yang perempuan Dasimah. Itu. Jadi kalau kita masuk rumah kita tidak pakai salam, tidak pakai manajemen Islami, maka setan Dasim itu sama Dasimah tidak keluar dari rumah kita. Maka mengapa Rasulullah begitu mau menjelang azan maghrib, tutuplah pintu rumahmu, tutuplah tempat nasimu, tutuplah tempat minummu, tutuplah kamarmu, tutuplah. Tapi jangan tutup mata. Kenapa Rasulullah ngajari seperti itu? Karena di rumah ada Dasim sama Dasimah. Jadi Dasim itu kalau kita dari luar, ini ibu balik nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dasim bilang sama teman-temannya, hei kawan, kita keluarlah dari rumah ibu ini. Ngapo? Dia sudah ngucapin salam, kita berarti tidak boleh tinggal di sini. Dia akan keluar dari rumah kita. Tapi kalau kita masuk rumah plus, apa plus itu? Ya gitu itu pokoknya. Masuk ndak salam, metu gak salam.
koyo jahe langkung itu loh, calcul ya. Nah ini alamat sumber keributan dalam rumah tangga. Jadi begitu kita masuk rumah, assalamualaikum Dasim, aku balik, pergilah. Nah, iya, ibu-ibu assalamualaikum Dasimah, kau keluarlah, aku balik. Jadilah nunggu rumah, terima kasih. Nah, tuh sakinah, mawaddah, warahmah, salamah yang terakhir. Yang kelima apa? Yang kelima barokah. Keluarga yang barokah seperti apa? Mahwal barokah, mahyal barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair ba'da khair. Keluarga yang bertambah-tambah kebaikannya. Suaminya semakin hari semakin baik, istrinya semakin hari semakin baik, anaknya semakin hari semakin baik, rumah tangganya semakin baik. Walaupun semakin tua, ibu-ibu semakin budeg, bapaknya semakin budeg juga. Nah itulah kalau tua-tua nanti, waman nu'amirhu nunakishu fil kholqi afala taqilun. Mikiro, nanti kalau kamu sudah menjadi tua, itu mulai peka. Ngomongnya mulai banyak, tapi dia tidak dengar apa yang diomongkan orang. Orang ngomong apa, dia jawab apa. Lah kalau suaminya, nah ini orang budek sama orang bisu sulit ini, ya kan? Lagi yang terjadi kasusnya, nah itu. Jadi yang ini dulu, iklan mau lewat, kita tunggu dulu yang mau lewat sekali ini. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu itu tuh di sini ada. Gimana kalau kita share di sosmed? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Eits, yang ini bukan makanan. Ini lenggang Palembang, tempat para pemain Sanggar Palembang berlenggang ria. Mempertontonkan aksi jenaka mereka dalam cerita ringan nan menggelitik. Jangan lewatkan hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tayangan dari TVRI Sumatera Selatan. Dengan senang hati, tahun 2017 TVRI Sumatera Selatan mengudara selama 24 jam melalui video streaming. Caranya sangat mudah. Bagi Anda pengguna Android, Anda dapat mengaksesnya melalui Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengaksesnya melalui App Store. Dengan harapan tahun-tahun mendatang seluruh pemancar kita akan on air melalui DVB-T2 untuk seluruh wilayah termasuk Muratara dan Pagar Alam. Sehingga masyarakat setempat dapat menyaksikan siaran dengan kualitas digital. Ayo nonton TVRI. Akhir pekan yang santai, paling asik sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang dijamin syahdu. Jangan lewatkan tayangan Tembang Kenangan di hari dan jam berikut ini,
hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kasih memutus cinta. Baik ibu-ibu, setelah ini kita tanya jawab ya. Jadi bagaimana mewujudkan tadi model keluarga ada 4, kita milih satu keluarga Rasulullah ya. Bagaimana keluarga Rasulullah itu sakinah, mawaddah, warahmah, salamah, wal barokah. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Untuk mewujudkan ini pertama perlu planning. Harus ada rencana. Jadi untuk mewujudkan keluarga ini perlu ada rencana. Jadi manusia berencana, al-insanu bitahyir wallahu bitakdir. Kita berencana walaupun kesimpulannya ada di tangan Allah. Kita berencana, Tuhan menentukan. Karena itu rencanakanlah mulai dari pagi apa yang akan kita kerjakan sampai kita mau tidur, semuanya rencana yang baik. Satu. Nah, rencana yang baik apa? Mulai bangun tidur, pagi-pagi apa? Ya Allah, izinkan saya masak untuk keluarga saya dengan ikhlas supaya masakannya menjadi enak. Planning. Kemudian supaya enak bagaimana? Ibu-ibu kan sudah lama belajar tata boga. Maka bagaimana? Karena ibu-ibu tahu bagaimana memasakkan masakan untuk keluarga itu luar biasa. Itu disitulah ada yang namanya amal tabaruk. Amal tabaruk itu amal yang membawa keberkahan bagi ibu-ibu. Maka sampai digambarkan oleh Rasulullah bahwa seorang wanita yang soleha begitu dalam kubur itu mau ditanya oleh Mungkar Nakir tidak jadi nanya karena keringet waktu dia masak itu. Dia jawab kepada Mungkar Nakir, aku saksinya, ibu ini sangat cinta kepada keluarganya. Kalau masak dia berusaha masak maksimal supaya keluarganya menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah seperti Rasulullah. Maka dia seperti Khadijah, tidak usah ditanya. Padahal pertanyaan Mungkar Nakir luar biasa Bu, mengerikan. Belum pertanyaan jaksa belum ngeri, Mungkar Nakir tidak bisa lari kemana-mana. Karena itu tadi pertama perlu ada rencana, harus ada planning, harus ada rencana. Anak-anak kita rencanakan juga. Rencananya apa hari ini? Kita mau kemana? Bulan depan mau kemana? Tahun depan mau kemana? Lebaran mau kemana? Itu harus direncanakan supaya jangan ribut. Termasuk merencanakan keuangannya. Betul? Ya? Iya, jadi ini kan mau puasa sebentar lagi. Sebentar lagi mau puasa, dari sekarang sudah mulai direncanakan. Saya selama Ramadan akan menghatam Al-Quran 30 juz setiap hari. Jadi, tapi tidak mungkin ya. Lalu bapaknya tidak diurusi, tidak boleh. Jadi misalnya, pokoknya ada rencana. Pokoknya saya ikut tadarus yang dalam bulan Ramadan tahun ini saya harus khatam Al-Quran. Dari sekarang direncanakan supaya nanti tidak mengganggu. Oh berarti apa yang disiapkan? Semua harus disiapkan. Oh ini nanti untuk bukanya. Saya mau pergi ngaji ke sini. Saya siapkan yang di rumah. Karena apa? Seorang wanita yang pergi meninggalkan rumah, suaminya dan anaknya balik kelaparan, berdosa. Tahu? Itu manajemen tidak dijalanin. Nah karena itu planningnya sudah dijalankan, diorganisir dengan baik. Terus harus actionnya dengan ilmu yang benar. Terakhir dikontrol. Bu, dikontrol. Oh ini oke, ini belum. Demikian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa itu dia penyampaian tentang manajemen keluarga Islami tentunya dari Al-Ustadz Haji Dr. Umar Said MA. Bagaimana ibu-ibu, semuanya puas?
Alhamdulillah. Sekarang kita mengetahui bagaimana tentunya memanajemen kehidupan berumah tangga. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira semuanya ini ada yang mau tanya jawab? Mau ya? Oke, baik, kita mulai dulu dari yang sebelah sini karena ini berurutan ya, sesuai dengan majelis taklimnya. Diharapkan nanti satu majelis taklim satu pertanyaan. Baik. Oke, silakan. Yang pertama dari ibu mana? Namanya siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haryati dari Majelis Taklim Masjid Suhada Prabu Muli. Alhamdulillah. Ini Pak yang mau kami tanyakan. Kita kan sering bepergian kan. Di rumah kosong. Tapi apakah kita harus mengucapkan salam walaupun tidak ada orang di rumah kita? Ya. Nah itu aja Pak yang mau kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustadz, langsung dijawab saja pertanyaan yang pertama. Ibu, walaupun di rumah kita tidak ada orang, walaupun kita sendirian, kita tidak boleh keluar kita, ini manajemen Islam. Kita jangan masuk rumah kita walaupun kosong tanpa salam. Karena yang tanya sana. Oh, udah Pak. Ya. Jadi Ibu, walaupun rumah kita kosong, tetap kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Karena dasim akan keluar dari rumah kita. Berarti walaupun rumah sendiri harus salam. Baik. Apalagi rumah orang. Benar. Kalau tidak salam itu lokak kena gempur. Nah itu dia ya untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Asyuhada Oki tadi ya, Prabu Muli Prabu Muli ya. Oke. Selanjutnya yang di sampingnya. Kita berurutan saja yang di sampingnya, ibu-ibu dari Majelis Taklim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Mastura dari Majelis Taklim Silaturahmi Sungai Bunun. Yang saya tanyakan, misalnya kita mengucapkan assalamualaikum yang dalam rumah tidak menjawab, apa hukumnya? Iya. Sudah Bu? Baik, persilakan Ustaz. Saya langsung jawab Ustaz. Ya. Jadi yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Nah inilah manajemen rumah Islami atau rumah tangga Islami. Siapapun yang keluar dari rumah harus salam, yang masuk mesti salam. Itu identitas. Kalau kita assalamualaikum yang jadi rumah tidak jawab, itu jawab sendiri. Supaya dasim tidak nunggu di situ. Sebab apa? Saya lanjutin lagi. Ini penting. Karena dasim kalau dibiarkan di rumah, nanti dasim itu akan berkawan dengan hanzab. Hanzab itu adalah nama setan yang mengganggu orang ketika sholat. Hanzab itu berkawan dengan dasim, makanya kalau sholat di rumah kadang-kadang ibu-ibu lupa. Ini rakaat 3, apalah masih 2, apalah 4. Akhirnya sholat subuh 4 rakaat. Kenapa? Tidak terhitung lagi. Itu gara-gara hanzab berkawan dengan dasim. Makanya di rumah, la tahruju min buyutikum wa la tadkhulu min buyut ila buyutikum hatta tusallimu. Kau jangan keluar dari rumahmu, jangan masuk rumahmu tanpa salam. Kunci 1. Itu identitas di dalam manajemen keluarga Islam. Ini wujudkan ini, ya. Yang tidak boleh kita masuk menjawab salamnya orang lain. Agama lain datang ke rumah kita, assalamualaikum, kita tidak jawab waalaikumsalam. Rasulullah ngajarnya cukup dengan waalaikum saja. Oke, baik, itu dia intinya masuk rumah dewek harus salam ya Ustadz ya,
Seperti itu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab setelah yang mau lewat ini tetap bersama kami di Setuan Kuala Lumpur. Cina Palembang nih, nggak nyangkok, lah bagus nian sekarang. Aduh nian, lah besar, jalan kan lah agak luas. Betul, sampah tak katik lagi. Betul, lah mulai bersih sekarang nih. Astaga, mancak ini galau wong Indonesia, macak penuh dunia ini dengan sampah. Inilah Palembang, jalannya luas, kita tidak sambil teleponan, sambil lapo, tidak boleh lur nyopir sambil teleponan. Pertama kali, televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Siarta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah, Majelis Pengajian dari Majelis Taklim Salimah Darul Mutakin Desa Pemuldotan Ilir, Ogan Ilir. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya tentang manajemen keluarga Islam tadi. Saya sebagai kadang wanita karir, kadang hari ini di rumah, nginep di rumah, kadang itu tidak ada di rumah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengatur manajemen sebagai keluarga Islami? Apakah saya itu termasuk atau istri yang menjengkelkan kata Ustadz tadi? Atau kalau iya, bagaimana caranya? Baik. Assalamualaikum. Singkat ya Bu. Baik, jadi ini persoalan sekarang adalah wanita karir. Jawabannya musyawarah, saling ridho, saling mendukung. Wujudkan tetap dengan islah. Jadi saling mendukung suami istri. Kenapa? Kadang istri tugas di luar, kadang suami juga tugas di luar. Karena memang dunia sekarang ini penuh dengan tuntutan kegiatan, tuntutan aktivitas, maka jawabannya dimusyawarahkan.
silahkan. Yang penting kuncinya saling ridho. Jelas Bu? Ya. Jadi Bapak ridho ya, itu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asila dari Masjid Taklim Nurul Jannah Kepodang Indah, Prabu Muli Barat. Kita kan punya manajemen Pak ya. Manajemen kita kan berencana Pak ya, tapi Tuhan yang menentukan Pak ya. Yang saya ingin tanyakan, benarkah takdir atau kodo dan kodar itu bisa berubah dengan kekuatan doa? Nah, itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sepanjang yang saya baca, saya tertarik baca nih, waktunya nggak cukup ini. Ada judul tulisan The Power of Doa. Jadi salah satu fungsi doa dalam kitab Tafsir Sunan Al-Qurtubi, salah satu fungsinya adalah untuk merubah takdir. Karena tidak ada yang tahu di antara kita takdir yang terjadi itu apa. Wa ma tadri kullu nafsin madza taksibu ghadan wa ma tadri kullu nafsin bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Karena itu dengan doa. Makanya salah satu doa yang ingin saya wariskan kepada ibu-ibu, sampai Rasulullah mengajarkan setiap ba'da sholat jangan kamu berdiri sebelum kamu ngomong Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu tidak boleh lepas, mesti dibaca ba'da sholat. Dan nanti setelah dari sini mau pulang itu doa. Kalau di jalan macet itu baca. Dalam keributan itu baca. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sawasmita, mewakili Majelis Taklim Baitus Salam dari Prabu Mulih Kepodang 2. Yang kami ingin tanyakan Pak Ustadz, kami memiliki tetangga non-muslim. Jadi kalau suatu saat tetangga non-muslim kami bersilaturahmi ke rumah kami ataupun sebaliknya, mereka mengucapkan salam, apakah kami wajib menjawabnya? Ataupun sebaliknya, kalau kami ke rumah non-muslim itu, apakah bisa mengucapkan salam? Baik. Itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua diatur oleh Rasulullah. Ya, itu semua diatur oleh Rasulullah. Jadi salam itu diantara kita. Ketika kita punya tetangga non itu, kita pakai bahasa kita, bukan pakai bahasa agama. Misalnya, ketika dia datang kepada kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Ketika kita mau ke rumahnya, kita tidak pakai salam, tapi kita mengucapkan apa? Bahasa kita. Kalau sore, selamat sore Ibu, seperti itu. Supaya ada garis yang jelas. Akidah tidak boleh digoyah. Jelas Bu? Ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Falah. Nama saya Sera Trisia. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapi suami yang suuzon terhadap istri dan selalu buruk sangka? Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi suami yang suudzon kepada kita? Jawabannya gampang. Bu, setiap sholat doakan, ya Allah jadikan suamiku yang selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itulah doanya. Niatkan doa itu. Ya Allah selamatkan suami saya supaya tidak suudzon kepada saya.
Kalimatnya sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Setiap muslim wajib hafal ini. Kalau tidak hafal dipertanyakan keislamannya. Dulu, Ibu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Heri Hartati. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Jalan Remipah, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Saya mewakili daripada ibu-ibu dari pengajian Al-Ikhlas, ingin menanyakan Pak Ustadz, sekarang kita berada di bulan Rajab, sebentar lagi memasuki bulan Sa'ban. Amalan apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan itu? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Amalan apa yang harus kita kerjakan? Amalan itu ada wajib, ada sunat muakkad, dan ada sunat biasa. Ya, jadi kerjakanlah semuanya. Usahakan berubah. Kalau biasanya sholatnya ditunda-tunda, usahakan sholat tepat waktu. Jenderal Sudirman, nah ini saya contohkan nih. Ini Jenderal Sudirman dalam sejarah perjalanan hidupnya ada 3 identitas. Pertama, beliau selalu menjaga wudhu ketika dia keluar rumah. Itu biasakan itu. Kenapa? Ketika kita berwudhu, yang mengikuti kita malaikat. Ketika tidak dalam keadaan wudhu, boleh jadi yang kita setan. 2, kebiasaan Jenderal Sudirman itu sholat tepat waktu. Dan kebiasaan yang ketiga, selalu berbaik sangka dan berbaik hati kepada sesama. 3 Bu. Jadi apa yang harus kita kerjakan? 3 ini cukup. Kalau pacak 3 ini, dah hebatlah kita. Gampang apa sulit? Gampang ngomong, sulit implementasi. Bisa ndak jaga wudhu terus. Karena itu, Bapak Ibu Bapak yang saya hormati, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim, baik yang dalam kota sampai ke yang jauh di sana, dari Prabu Muli, dari Ogan Ilir, Kertopati, Banyuasin, mana lagi? Prabu Muli, dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Mari kita simpulkan bahwa menuju manajemen rumah tangga yang islami itu adalah menggunakan senjata doa. Doanya apa? Sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dengan berakhirnya kesimpulan dari Al-Ustadz Haji Dr. Umar Said MA tadi, maka berakhir pula tentunya acara sentuhan kolbu untuk hari ini. Doa muhol ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Untuk manajemen keluarga Islami kita perlu berdoa sebanyak-banyaknya. Saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Jangan lupa perbarui terus informasi Anda tentunya di layanan homepage kami www.tvri.co.id. Akhirul kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.